Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk lansia kita. Para sobat lansia, dimanapun Anda berada, bayangkan jika suatu hari orang yang paling kita sayangi kemudian tidak mengenal kita kembali. Dulu, kakek, nenek selalu ingat dengan tanggal ulang tahun kita semua. Sekarang, bahkan mereka lupa siapa dirinya. Walaupun demikian, kita tetap akan terus menyayanginya, dan oleh karena alasan itu, kita akan tetap terus merawatnya dan mencintainya. Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh keluarga ketika ada anggota keluarganya mengalami demensia. Demensia bukan hanya sekedar pikun biasa. Demensia bukan bagian normal dari proses penuaan. Demensia adalah gangguan pada otak yang serius yang bisa mempengaruhi daya ingat, cara berpikir, dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan faktanya, risiko demensia terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia. Lebih dari 55 juta orang di dunia hidup dengan demensia. Bahkan 60-70% kasus demensia disebabkan oleh karena Alzheimer. Gejalanya bisa muncul secara perlahan, misalnya lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, bingung akan waktu dan tempat di mana ia berada, sulit berkomunikasi dan memilih kata-kata, bahkan adanya perubahan suasana hati, perubahan perilaku, ataupun kepribadian. Misalnya adanya depresi, adanya wandering, suka berkelana, berkeliaran tanpa tujuan yang jelas, dan sering tersesat, pacing, suka berjalan mundar-mandir, bolak-balik di area yang sama, mannerism, suka pertanyaan yang diulang-ulang, cemas, bahkan agresivitas. Namun sayangnya, banyak orang yang menganggap hal ini sebagai hal yang biasa karena proses penuaan. Usia memang masih menjadi faktor risiko utama, akan tetapi banyak faktor risiko lain yang punya peran penting terhadap kontribusi munculnya demensia ini. Misalnya, adanya hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes mellitus dengan gula darah yang tidak terkendali, penyakit jantung, penyakit stroke, dislipidemia, kolesterol tinggi, depresi, bahkan adanya pola hidup yang tidak sehat, misalnya perokok, obesitas, dan kurang olahraga. Tetapi ada kabar baiknya, demensia setidaknya bisa kita lakukan upaya pencegahan atau bahkan memperlambat progresivitas penyakitnya. Dengan cara apa? Pertama, tentu dengan pola hidup sehat, yaitu pemberian nutrisi atau gizi yang seimbang, rajin berolahraga secara teratur, tentu sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu. Kemudian aktif untuk berinteraksi secara sosial untuk mencegah kesepian, dan lakukan brain exercise, yaitu merangsang otak atau memberikan stimulasi pada otak dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya membaca, menulis, menyanyi, mengaji, atau bahkan mengembangkan hobi yang diminatinya. Yang kedua, kontrol, kendalikan penyakit ataupun komorbiditas yang menyertainya. Pastikan penyakit yang ada selalu dalam kondisi yang stabil. Yang ketiga adalah intervensi obat-obatan. Tentu hal ini harus sesuai dengan indikasi dan hasil pemeriksaan dokter. Obat-obatan yang biasa kita berikan seperti obat golongan inhibitor kolinesterase, obat-obat golongan antagonis reseptor N-metil diaspartat. Dan setelah itu tentu dokter akan melakukan evaluasi setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, lupa bukan hal biasa. Kenali gejalanya, sayangi mereka. Jika para sobat lansia masih memiliki orang tua, memiliki kakek, nenek yang mulai sering mudah lupa, jangan anggap remeh. Temani, periksakan, dan bantu mereka untuk mendapatkan pengobatan dari dokter. Karena apa? Karena cinta tidak akan pernah lupa. Salam sehat untuk lansia kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh sobat lansia dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.